Kalau kita kan cuma berdiri sederhana aja, kolamnya juga nggak luas. Kita nggak hitung-hitung, ya cuma hitung-hitungnya kita dulu kan cuma apa ya, untuk biaya hidup cukup, untuk menyekolahkan anak cukup, sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai ke mancanegara juga kita bisa lah gitu, meskipun nanti dibantu dengan beasiswa gitu. Kalau yang paling murah sih ya ada sih, harga 2.000, 5.000 ada, artinya bibit yang sudah kita akhir gitu. Terus untuk tangan harga yang ikan yang bagus itu ya bisa sampai di atas 10 juta. Tapi kan nggak banyak ikan yang seharga itu dan sudah agak besar ya. Semua jenis ikan asal polanya bagus, skinnya bagus, bodinya bagus, ya nilai tambahnya tinggi. Kalau nama saya Sumarjan, kalau usaha saya kasih nama S dan S Koi Farm Jogja. Itu berawal dari apa ya, orang senang lah, orang senang hobi dari ikan hias. Terus kemudian lama sekitar tahun 89 lah, sampai mulai 89 itu mulai ada lihat-lihat, itu ada banyak koi yang saya lihat ada prospek ke depan. Terus meskipun hanya amatiran, kita lakukan ya di sewa lahan sedikit buat apa ya, sebetulnya buat senang-senang dulu lah. Dulu kan awalnya bukan koi tapi kita banyak ikan hias lah, bermacam-macam ya ikan hias. Dalam tahun 91 baru kami mulai mengelola lahan untuk koi, tapi ya masih ecek-ecek lah. Ya kalau ikan hias mulai tahun 80-an lah, 81 ya. Tapi kan cuman beli senang mati, beli lagi, senang mati, beli lagi. Itu juga macam-macam ikan hiasnya. Iya, macam-macam ya. Terus mulai tahun 89 konsen di koi gitu lah ya. Sebetulnya kan kalau kita berpikiran untuk usaha bisnis ya, artinya karena ikan koi itu di samping waktu itu ya pemeliharaannya lebih mudah, dan kalau untuk petani itu cuman kita membutuhkan lahan, dan anaknya itu banyak sekali, jadi bisa ratusan ribu kan. Meskipun nanti pada pelaksanaannya kan harus seleksi untuk supaya dapat yang kriteria sesuai dengan kriteria yang dikehendaki masyarakat penghobi kan. Kalau awalnya memang saya breeding ikan hias dulu, bermacam-macam ikan hias saya breeding. Jadi untuk karakter ikan-ikan itu sebenarnya sama saja lah ya, seperti ikan lele juga. Untuk ini apa, ikan koi itu breedingnya seperti ikan lele persis. Ya ikan koi ya kita tahu jantan betina, kemudian kita cari betina yang kalau dulu awal-awalnya sembarang ya, tapi kalau sekarang ya betinanya harus sudah kualitasnya bagus. Kita dulu awalnya memang beli ikan-ikan lokal, terus berjalan 2 tahun, 3 tahun kita langsung beli indukan impor gitu. Nah itu mulai kita dikenal masyarakat karena ikannya itu beda dengan ikan-ikan yang sudah beredar ya. Sebetulnya kan ada kriteria pola kalau yang banyak diminati masyarakat. Kalau yang penghobi-penghobi, artinya memang pengetahuan tentang ikannya juga luas, itu dia pasti akan mengambil ikan yang punya kriteria-kriteria seperti bodinya
terus patternnya, skinnya, ya seperti itu pertumbuhannya, itu akan disukai lah. Oh banyak Mas, mungkin kalau dari awal kita mulai sampai 2002 itu boleh dikatakan tidak ada kendala ya. Tapi setelah sekitar pertengahan 2001 terus mungkin sampai sekarang, meskipun mungkin penyakitnya sudah berbeda ya, ya masih ada tapi nggak separah waktu pertama kali ada endemi untuk penyakit koi itu virus. Kalau kena virus itu agak lama sih, matinya tidak langsung secepat itu, tapi cuma pengobatannya yang agak sulit ya. Apalagi dulu awal-awal ada endemi itu virus koi, itu obatnya nggak tahu mau diapakan. Kayak virus corona itu. Iya seperti itu ya. Tapi kalau masal itu, kalau koi sampai ikan sejenis ikan mas pun tidak bisa dikembangkan karena semua terserang yang sejenis ikan mas. Pada waktu itu sampai perdagangan antar kota aja untuk Indonesia itu dibatasi lah, dilarang, boleh dibilang seperti itu. Waktu 2001. ya seperti ini corona aja. Tapi kalau sekarang sudah mboten ya. Sekarang sudah mboten ya. Kalau ibaratnya sudah ketemu mungkin ya. Ya, dan dulu waktu ekspornya yang sudah main ekspor aja harus berhenti juga karena kalau semacam endemi itu kan secara keseluruhan meluas kabarnya sampai ke luar negeri juga. Kalau kolam saya sih sebenarnya kurang memenuhi syarat untuk hobi, cuma saya kan untuk breeder aja karena di samping kita udah tahu karakter ikan dan cara penanggulangannya kan seperti itu. Tapi kalau untuk hobi itu benar-benar kolamnya harus yang punya standar untuk kolam hobi, seperti filternya harus mumpuni untuk ikan, kapasitas kolam juga harus sesuai dengan ikan yang mau dipelihara. Biasanya itu yang sekarang digemari oleh penghobi yang benar-benar punya perhitungan untuk pelihara koi yang bagus, itu untuk kolam itu sepertiganya aja sudah itu harus filter. Kalau kita kan punya breeder sederhana aja, kolamnya juga nggak luas, kita nggak hitung-hitung ya, cuma hitung-hitungnya kita dulu kan cuma untuk biaya hidup cukup, untuk menyekolahkan anak cukup, sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai ke mancanegara juga kita bisa lah gitu, meskipun nanti dibantu dengan beasiswa gitu. Ya. Luar biasa, berarti dari koi akhirnya bisa menyekolahkan putronya. Iya. Kita kan Bang. Iya. Luar biasa. Di luar negerinya Budi Mbak yang putra ini. Ya. Di luar negerinya. Ya sebetulnya termasuk kehendaknya si anak sendiri ya, anak dua aja. Satu berbeda, yang satu ya secukupnya aja cari ilmu sampai sarjana cukup. Yang lain ya harus pengennya sampai S3 karena dia disesuaikan dengan profesinya ya, karena dia dulu mengendaki jadi dosen ya, terus dia memang sampai doktor di Jerman ya. Kalau yang paling murah sih ya ada sih, harga 2.000, 5.000 ada, artinya ikan bibit yang sudah kita akhir kan gitu. Terus untuk tangan harga yang ikan yang bagus itu ya bisa sampai di atas 10 juta, tapi kan nggak banyak ikan yang seharga itu dan sudah agak besar ya. Semua jenis ikan asal polanya bagus, skinnya bagus, bodinya bagus, ya nilai tambahnya tinggi. Wah ya sering itu. Ya saya ceritakan tadi, mulai tahun 2002 ada virus itu ya musnah ikan saya. Mati semua. Iya mati semua. Dan itu saya sudah ditolong banyak dari Dinas Perikanan Provinsi. Dari waktu itu masih ada Fakultas Pertanian jurusan perikanan ya. Ya diteliti di laboratoriumnya ya, dia tahu virus tapi nggak tahu obatnya.
sampai mahasiswa itu membelikan obat yang mahal-mahal untuk praktikumnya dia kan. Ya, tapi tidak berhasil juga gitu. Ya, memang sampai beli obat itu sampai dia pesan obat dari Jerman juga. Berarti pernah ngalamin benar-benar mati semua gitu Pak? Iya, memang. Gitu, Pak. Iya, waktu itu sampai mengorbankan beberapa pedagang karena yang jadi tingkat stresnya tinggi kan. Karena ya dagangan bisa habis harga jutaan ikannya. Teliti dulu lah apa bisnis itu yang menguntungkannya bagaimana. Artinya belajarlah dulu baru kita terjun gitu. Karena kalau terjun dulu baru dengan belajar ya bisa, tapi ya itu biayanya cukup tinggi. Sebetulnya kalau mahal itu karena yang kualitasnya bagus. Kalau yang nggak mahal pun banyak. Orang-orang yang ekonominya pas-pasan pun bisa pelihara. Itu tinggal orang ini ikan hobi ya itu tetap menyesuaikan selera masing-masing dan kemampuan masing-masing ya. Seperti lukisan itu juga orang mungkin melihat lukisan anak TK sudah dipasang sudah seneng, tapi kan ada yang harus ini dari pelukis yang internasional kan seperti itu. Untuk bersama teman-teman dulu kita sekitar tahun 2001 enggak gitu ya kalau ingat. Beberapa teman kita untuk asosiasi Jogja Koi Club itu kita bersama-sama teman-teman kita bentuk organisasi untuk kebersamaan kita supaya selalu bisa kumpul, bisa sharing, itulah ya sebetulnya. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang masih ya. Setiap hari kita terbuka untuk yang mau datang, kadang-kadang malam juga nggak apa-apa. Asal kita pas nggak capek sekali. Ya kalau malam ya kadang-kadang ngobrol sama teman-teman penghobi itu ya kadang sampai malam juga. Yang jelas ya kalau pengen usaha koi, kalau hanya sekedar hobi itu ada perbedaan sendiri ya. Kalau sekedar hobi ya tentunya kita fasilitasnya harus bagus. Artinya supaya kita bisa menikmati hobi kita. Tapi kalau untuk sebagai breeder ya asal tempatnya sehat, airnya sehat, ya kita sudah nanti dipercaya oleh para penghobi gitu aja.